Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun yang masuk ke dalam Islam tidak banyak. Hanya sekitar 100 kepala keluarga. Padahal Rasulullah itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya, orang-orang Mekah memberikan gelar kepada beliau dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang omongannya tidak pernah melenceng. Itulah Rasulullah. Tetapi ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya, yang tadinya mereka percaya jadi tidak percaya. 13 tahun lamanya Rasul berdakwah di tengah-tengah mereka, namun yang menerima dakwah mereka sungguh sangat sedikit. Bahkan cacian, intimidasi, dan hal-hal lain yang menyakiti hati Rasul kerap kali mereka timpahkan kepada Rasulullah. Nah, sehingga pada suatu ketika Rasul mengadu kepada Allah dan Allah abadikan di dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, aku menyampaikan Al-Quran kepada mereka, tetapi mereka tak peduli. Mereka bersikap acuh kepadaku. Tolong aku ya Allah. Jadi karena kondisi Mekah ketika itu memang menyakiti hati Rasulullah, ya, sehingga kesulitan demi kesulitan yang dialami Rasulullah, dan Rasul mengadu kepada Allah perihal sikap orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwah beliau. Karena memang Rasul itu ketika sudah ada kualitas dakwah secara terang-terangan, maka Rasul akan mendatangi siapapun yang dia temui. Ada sekelompok orang duduk, dia akan datang berdakwah, Rasul akan berdakwah tengah-tengah mereka. Tetapi ketika Rasul datang di tengah-tengah mereka, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan anak jari mereka. Tidak mau dengar. Bahkan ketika Nabi datang, mereka bubar. Mereka berteriak-teriak supaya tidak terdengar oleh mereka apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai sebegitunya
sikap orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sikap orang-orang Quraisy ini Allah kabarkan melalui surah Fussilat ayat 26. Ternyata pemimpin-pemimpin Quraisy, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah mereka juga berdakwah. Allah abadikan dalam surah Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ternyata orang-orang kafir di tengah-tengah mereka, pemimpin-pemimpin mereka berdakwah. Wahai kaumku, kalau kalian ingin menang dari dakwahnya Muhammad, dari seruannya Muhammad, la tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Quran. Al-Quran itu mengandung sihir. Seorang istri bisa bercerai dengan suaminya. Seorang anak bisa bertengkar dengan orang tuanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kalian ingin menang dari dakwahnya Muhammad, la tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan itu. Wal ghafi. Berteriak-teriaklah kalian ketika mendengar Muhammad membacakan Al-Qur'an. Oh, pantas. Pantas orang-orang Quraisy, pemimpin di tengah-tengah mereka mempunyai cara bagaimana menghalangi agar dakwah Rasulullah tidak sampai kepada kaumnya. Dan ini berhasil. Ya. Dakwah pemimpin Quraisy di masa itu berhasil mempengaruhi kaumnya untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Padahal sejarah membuktikan ketika Abu Jahal, seorang dedengkot Quraisy, musyrikin Quraisy, pemimpin Quraisy, ketika beliau sedang mumet, banyak pikiran, stres, dia kerap kali mengendap-endap ke rumah Nabi, mendengarkan baca Al-Quran Nabi. Begitu syahdu dia dengar. Tetapi mereka berupaya agar kaumnya tidak mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa kita sekarang ini pun ya, berbagai teknologi menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan? Bahkan huruf-huruf di dalam beberapa surat Al-Quran ada huruf hijaiyah. Kita contohkan surah Al-Baqarah. Ayat ke-1 surah Al-Baqarah itu berbunyi Alif Lam Mim. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacanya huruf per huruf. Dan Nabi mengatakan setiap huruf mengandung kebajikan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya alif lam mim?
Apa artinya Shad? Apa artinya Yasin? Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Seluruhnya isi Al-Quran itu mengandung petunjuk. Syifa, sebagai pengobat. Lalu di dalam tafsir Al-Quran, Alif Lam Mim itu yang tahu artinya adalah Allah. Padahal di dalam tafsir juga huruf per huruf dalam beberapa di awal surah dalam Al-Quran itu mengandung makna yang bisa kita pahami. Contoh, kira-kira 15 tahun yang lalu kita atau di rumah kita tuh masih menggunakan bel. Bel itu bunyinya ketika kita tekan tep atau tut. Apa artinya itu? Bel kita itu kita tidak tahu artinya itu, tapi itu hanya susunan huruf-huruf. Tep, berarti T, E, T-nya beberapa kali. T-nya panjang. Apa kita tidak tahu artinya? Ketika kita berada dalam rumah, ada yang menekan bel, kita langsung paham ada tamu. Ya. Spontan kita tahu, oh ada tamu di luar, sudah datang, hampir. Begitu juga ketika kita naik kapal laut, ya, ketika kapal laut ini akan menepi, ya, akan bersandar, dia akan berbunyi. Oh, apa artinya itu? Begitu juga kalau kita naik kereta api, ya di Jakarta atau di Medan ada kereta api. Begitu kita sampai di stasiun kereta api itu, ya, ketika kereta api akan tiba, bagaimana bunyinya? Ting tong. Perhatian. Pada penumpang agar menjauh dari garis kuning misalnya. Dan kita yang ada di stasiun itu akan langsung spontan tahu, paham. Oh, kereta mau datang. Saya sedang menunggu saudara saya dari Surabaya, oh akan segera tiba. Padahal itu hanya susunan huruf-huruf. Tapi kita paham. Begitu juga Al-Quran. Alif Lam Mim. Apa artinya? Alif Lam Mim betul. Itu hanya susunan huruf-huruf. Tetapi Allah menginginkan kepada kita ketika suatu surah dalam Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah itu, maka perhatikan ayat setelahnya. Alif Lam Mim. Apa itu? Nama itu kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah mengingatkan kita agar kita memperhatikan bahwa zalikal kitab, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Ramadan tinggal 90 hari lagi. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan sehingga Allah berikan kemuliaan kepada kita. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Dengan satu harapan, mari semakin kita cintai Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, undang-undang dalam kehidupan kita. Akhirnya, nasrun minallah wa fathun qarib. وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.